الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di Jumat kali ini kembali kita dapat mendatangi salah satu rumah Allah, masjid, yang merupakan tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan, kesempatan, keluasan waktu serta nikmat lainnya, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk salat Jumat secara berjamaah, dan mudah-mudahan kita berharap Allah menerima amal ibadah kita. Kaum muslimin yang berbahagia, hidup kita singkat dan mati itu pasti. Dan pasti kita akan kembali kepada Allah. Seseorang yang telah dicabut nyawanya oleh malaikatul maut, maka mereka berpindah ke alam yang lain, yaitu alam kubur. Dan di alam kubur sekian lama menunggu, ada yang mendapatkan nikmat kubur dan ada yang mendapatkan siksa kubur. Kemudian setelah sekian lama terjadilah hari kiamat. Tiupan sangkakala yang pertama. Dihancurkan langit dan bumi kecuali apa yang Allah kehendaki untuk tidak dihancurkan. Kemudian ditiup kembali sangkakala yang kedua, maka dibangkitkan semua manusia dan jin yang sudah mati, dikumpulkan dan dibangkitkan di padang mahsyar. Suatu tempat yang sangat luas. Manusia yang pertama kali yaitu Nabi Adam AS, dan sampai manusia yang terakhir yang mengalami peristiwa terjadinya hari kiamat, mereka semuanya berkumpul di satu tempat namanya padang mahsyar. Langit diganti dengan langit yang lain, bumi diganti dengan bumi yang lain. Dikumpulkan mereka semua di padang mahsyar dan mereka melalui tahapan kehidupan alam akhirat. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab. Pada hari itu padang mahsyar dipenuhi dengan cahaya dari Tuhannya. Allah menegakkan keadilan bagi hambanya. Dan pada waktu itulah proses yang begitu panjang yang akan dihadapi oleh setiap hamba, yang ujungnya nanti mungkin mereka akan masuk ke dalam surga atau mungkin mereka masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kemudian nanti di padang mahsyar secara singkat, maka manusia akan mengalami proses hisab. Dihisab amalnya satu persatu. Kita ini semua akan dihisab, akan dihitung kebaikan dan keburukan kita. Lalu melalui proses ditimbangnya amal, kemudian digiring menuju telaga Al-Kautsar untuk minum di situ dari telaga Nabi SAW, melewati Sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam, yang lebih tajam dibandingkan pedang dan lebih tipis dibandingkan rambut. Kemudian jembatan Qantarah berikutnya dilakukan kisos, adanya kezaliman yang kita lakukan kepada manusia yang lain, dan kemudian setelah itu barulah manusia masuk ke dalam surga. Yang kita ingin bahas pada pertemuan singkat kali ini adalah bagaimana kisah yang terjadi ketika di padang mahsyar, ketika seseorang mengalami peristiwa yang sangat menegangkan dan mengerikan, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan bahwa setiap manusia nanti akan berada di padang mahsyar dalam kondisi mereka berlutut di hadapan Allah. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Dan kamu akan lihat nanti, kata Allah dalam Al-Quran, bahwa kamu akan lihat nanti bahwa tiap-tiap umat mereka berlutut. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Dan tiap-tiap umat ini akan dipanggil satu persatu, fulan bin fulan. Nama kita disebut dan nama bapak kita. Semua ini terjadi.
Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Setiap umat, setiap manusia akan dipanggil. Untuk apa? Untuk melihat kitab catatan amal yang telah ditulis oleh para malaikat selama di dunia. Selama di dunia kita melakukan perbuatan keburukan dan kebaikan, dicatat. Hati mungkin niatnya tidak ikhlas, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa sifatnya, baik dari hati maupun lisan maupun perbuatan, dicatat oleh para malaikat dalam kitab catatan. Idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Ingatlah kata Allah, pada tiap-tiap kita ada malaikat yang selalu bersama kita, yang mengiringi kita, yang satu berada di sebelah kanan, yang satu berada di sebelah kiri, untuk mencatat, untuk mengawasi apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Dan nanti buku catatan itu akan dibuka, akan diperlihatkan kepada kita. Satu persatu manusia dipanggil menghadap kepada Allah. Bagi orang yang mukmin, bertakwa, saleh dan salihah, maka mereka ditanya oleh Allah tentang dosa-dosa yang mereka lakukan, tetapi Allah tutup dengan tabir, dengan hijab, sehingga pertanyaan dari Allah, Allah bongkar semua aib-aib dan dosa-dosanya, tetapi tidak didengar oleh makhluk yang lain. Hanya Allah dan manusia itu saja berdua. Dan Allah berbicara kepadanya tanpa penterjemah. Ini kejadian yang hak, ya. Kita harus meyakini sebagai seorang muslim. Kejadian yang akan terjadi nanti di akhirat. Bahwa setiap manusia berlutut di padang mahsyar, lalu mereka dipanggil satu persatu untuk menghadap Allah, untuk melihat kitab catatan mereka. Dan Allah akan mempertanyakan mereka tentang dosa-dosa tersebut. Bagi orang yang bertakwa, tentunya mereka berbahagia. Karena mereka bisa jadi masuk surga tanpa dihisab. Atau mungkin mereka dihisab, tapi dengan hisab yang mudah, meskipun Allah tampakkan, Allah perlihatkan buku catatan amal itu yang mungkin ada dosa sana, dosa sini, tapi karena memang mungkin dia selama di dunia banyak amal salehnya, dan dia juga orang yang selalu segera bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, sehingga Allah pun mengampuni dosa-dosanya, dan dia pun ditanya dalam kondisi di balik tabir, tidak didengar oleh makhluk yang lain. Dan yang ketiga adalah orang yang dihisab dengan hisab yang berat. Mereka lah orang kafir dan orang-orang munafik. Ketika Allah bertanya kepada mereka tentang dosa-dosa yang mereka lakukan, maka pertanyaan Allah, dan Allah bongkar satu persatu dosa itu, didengar oleh seluruh makhluk yang ada di padang mahsyar. Berapa juta miliar kita tidak tahu. Tapi inilah salah satu balasan dari keburukan dan kejahatan yang dilakukan di dunia. Allah perdengarkan, Allah mengatakan, kamu pernah melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini, dan hamba itu tidak bisa untuk memberikan alasan-alasan. Kalaupun mereka memberikan alasan untuk membela dirinya, tapi Allah akan mengunci mulutnya, dan Allah biarkan anggota tubuhnya untuk memberikan persaksian. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di surat Yasin bahwa pada hari itu kami tutup, kami kunci mulut mereka, maka berbicaralah kepada kami tangan-tangan mereka, dan memberikan persaksian kepada kami kaki-kaki mereka atas apa yang mereka lakukan selama di dunia. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini adalah proses yang sangat menakutkan dan mengerikan. Para ulama menangis, para ulama ketakutan, padahal mereka orang yang dekat dengan Allah. Sedikit dosa mereka itu, tetapi mereka takut dengan proses hisab. Ketika dihisabnya amal, ketika seseorang mendapatkan buku catatan amal, apakah mereka mendapatkan buku dari sebelah kanan? Apakah diberikan buku tersebut dari sebelah kiri atau dari arah belakang? Catatan dari malaikat ini detail, rinci, dan lengkap, jamaah sekalian. Kita tidak bisa mengelak. Yang selama ini barangkali di dunia kita sembunyi-sembunyi melakukan kejahatan, ya manusia tidak tahu apa yang kita lakukan. Tapi Allah mengetahui dan malaikat mencatat. Mau lari kemana kita? Yastakhfuna minan nas, wal yastakhfuna min Allah. Mereka dapat bersembunyi dari manusia,
tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Kenapa? Wa huwa ma'ahum, karena Allah senantiasa bersama mereka. Dimanapun kita berada, Allah senantiasa mengetahui apa yang kita lakukan. Manusia tidak tahu kalau kita sebetulnya pendosa. Manusia tidak tahu kalau kita ini brengsek. Manusia tidak tahu kalau kita ini penjahat. Manusia tidak tahu kalau kita ini orang yang banyak sekali dosa dan maksiat. Karena kita selalu menampakkan di depan manusia seakan-akan kita ini orang yang baik, orang yang saleh, ya, orang yang ramah dan seterusnya. Tapi ketika tidak ada manusia, ketika sendiri, sepi, maka banyak manusia yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Jamaah sekalian berbahagia, hati-hatilah dengan kehidupan kita, bahwa kehidupan kita tidak lama, semuanya akan meninggalkan dunia ini. Kita akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ingat, selama di dunia jangan lupa dengan kondisi yang terjadi nanti di padang mahsyar, di mana akan diungkapkan semua perbuatan kita, sembunyi ketahuan, yang terang-terangan ketahuan, semuanya ada. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Allah jelaskan di surah Al-Kahfi, maka diletakkanlah kitab catatan amal itu dan kamu akan melihat orang-orang yang banyak melakukan dosa selama di dunia. Mereka ketakutan dengan isi kitab catatan itu karena mereka tahu mereka akan dipermalukan di hadapan seluruh makhluk yang ada di padang mahsyar. Maka mereka mengatakan, wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka mengatakan, adulah celakalah kami. Kitab apa ini? Kitab yang tidak meninggalkan dosa kecil ada, dosa besar ada, semuanya tertulis lengkap rinci. Mereka ketakutan. Allah menjelaskan tentang kondisi yang pasti terjadi. Wa wajadu ma'amilu hadira. Mereka mendapatkan semua perbuatan mereka ada dalam kitab catatan itu. Wala yazlimu rabbuka ahada. Dan Allah tidak menzolimi hambanya sedikit pun. Maka jamaah sekalian, yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu ditampakkan, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu dan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang mendapatkan kitab catatan amal dari arah sebelah kanan, maka merekalah fasawfa yuhasabu hisaban yasira, mereka akan dimudahkan proses hisabnya. Orang yang mendapatkan buku catatan amal diserahkan dari arah sebelah kanan, maka mereka akan mengatakan wa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Mereka mengatakan, ambillah, bacalah kitabku ini. Dengan bahagia mereka mendapatkan kitab catatan amal itu karena ternyata banyak kebaikan-kebaikan yang ditulis oleh para malaikat. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku ketika dulu waktu hidup di dunia, aku yakin bahwa suatu saat aku akan mengalami proses hisab seperti ini. Dia orang yang mempersiapkan bekal. Dia tahu hidup itu singkat, mati itu pasti. Maka dia persiapkan. Dia yakin, inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin bahwa aku akan menemui proses hisab seperti ini. Maka fahuwa fi 'aisyatir radiyah, dia pun akan mendapatkan ya kehidupan yang diridhoi, fi jannatin 'aliyah, dia mendapatkan surga yang tinggi. Dan dia mendapatkan buah-buahan di surga tersebut, qutufuha daniyah, dan dikatakan kepadanya kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dikatakan kepadanya, makanlah dan minumlah dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Subhanallah. Karena apa? Karena dia telah mempersiapkan bekal dengan iman dan amal saleh. Dia orang yang takut kepada Allah selama di dunia, selalu menjaga dirinya jangan sampai jatuh pada dosa. Kalaupun jatuh pada dosa dan maksiat, maka segera bertaubat. Dia tidak menipu manusia, dia tidak pun menipu Allah, karena dia tahu manusia tidak tahu, tetapi Allah pasti tahu. Maka dia beribadah dengan ikhlas, tidak riya, tidak sum'ah, tidak ujub, tidak sombong. Dia beribadah dengan ibadah yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini orang yang beruntung jamaah. Tapi satu lagi, Allah sebutkan, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqul. Adapun orang-orang yang mendapatkan buku kitab catatan amal dari sebelah kiri,
Ini orang yang merugi, na'udzubillah. Maka dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Penyesalan yang akan terjadi bagi orang kafir dan orang munafik. Allah jelaskan di surah Al-Haqqah, ketika mereka mendapatkan buku catatan amal nanti di padang mahsyar, dari arah sebelah kiri Allah menjelaskan bahwa dia akan mengatakan, aduhai sekiranya saya tidak mendapatkan kitab catatan amal ini, walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana hisabku. Dia ingin supaya tidak diberikan kitab catatan amal, dan dia pun tidak ingin mengetahui bagaimana isi kitab tersebut, dan dia ingin, ya laitaha kanatil qadiyah, alangkah sekiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Begitu mati, selesai, tidak ada lagi hari kebangkitan. Tapi tidak bisa, jamaah sekalian. Karena Allah sudah takdirkan bahwa manusia akan dibangkitkan dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas segala amal yang kita lakukan selama di dunia. Jadi keinginan mereka, penyesalan yang mereka ucapkan, ya laitaha kanatil qadiyah, alangkah sekiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Enggak bisa. Ma aghna anni maliyah. Tidak bermanfaat harta yang selama ini aku kumpulkan. Halaka anni sultaniyah. Tidak bermanfaat kekuasaan yang aku miliki selama di dunia. Maka dikatakan kepada orang tersebut, karena mereka kafir dan munafik, muslim, tapi muslim munafik, yang banyak berbuat dosa, tidak peduli kepada agamanya, ketika sholat pun tidak ikhlas, ketika beribadah pun asal-asalan, selama di dunia, jauh dari Allah. Maka orang seperti ini dikatakan, khudhuhu faghulluh, tangkap dia, brogol dia, dan belenggu tangannya ke lehernya. Tsummal jahim sallu, dan masukkan dia ke dalam neraka jahim, neraka yang menyala-nyala apinya. Tsumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluku. Maka setelah itu belitlah dia dengan rantai yang panjangnya sepanjang 70 hasta. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian, ini keterangan yang sangat menakutkan. Apakah kita tidak bergerak hati kita? Apakah tidak tumbuh rasa takut di hati kita ketika Allah menjelaskan orang-orang yang mendapatkan buku catatan amal dari sebelah kiri atau dari arah sebelah belakang, yang pertanda orang ini adalah orang yang akan mendapatkan siksa. Memang kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan kitab dari sebelah kanan. Inilah orang yang beruntung, karena memang mereka sedikit sekali dosanya, atau mungkin mereka banyak dosa selama di dunia, tapi mereka sudah bertaubat dengan taubat nasuha, sehingga nanti proses hisabnya amal pun di padang mahsyar Allah mudahkan. Tetapi apakah kita yang termasuk? Jangan-jangan kita termasuk untuk saat ini, sampai hari ini, termasuk orang yang barangkali termasuk orang yang akan mendapatkan kitab catatan dari sebelah kiri. Karena kita belum berjuang, kita belum berkorban, kita belum membuktikan bahwa kita ini hamba Allah yang benar-benar dalam ibadah, yang telah memperjuangkan, yang telah memberikan berbagai macam perjuangan dan pengorbanan untuk agama kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta, bahkan jiwa sekalipun, tidak masalah. Yang penting Allah ridha, Allah cinta, Allah menerima amal ibadah kita dan taubat kita. Jemaah sekalian berbahagia, saya mengatakan kalimat seperti ini karena kita ingin selamat. Kita ini semua adalah orang yang banyak dosa, termasuk saya. Tetapi kita ingin mendapatkan keselamatan, mumpung masih hidup. Jangan termasuk nanti kita mendapatkan siksa kubur, bahkan nanti di padang mahsyar mendapatkan buku kitab catatan amal dari sebelah kiri atau dari arah sebelah belakang. Ini kerugian yang luar biasa. Karena kita ingin masuk surga, berarti tidak main-main dalam hidup ini. Kita berjuang, kita serius, kita fokus, kita konsentrasi dalam ibadah, dan kita menuntut ilmu agar kita memiliki pemahaman yang benar dalam mengamalkan agama ini. Mumpung masih hidup, roh belum sampai di kerongkongan, dan Allah telah berkali-kali memberikan peringatan kepada kita. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kamu mengira bahwa kamu itu diciptakan dalam rangka untuk bermain-main saja dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Apakah kamu itu diciptakan untuk bermain-main? Makan tidur main, berleha-leha, tidak ada upaya untuk meningkatkan iman, ilmu dan amal. Tidak boleh jemaah.
Berjuang sama-sama kita, semakin hari semakin baik. Hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Dan hari esok kita targetkan harus lebih baik dibandingkan hari ini. Dari sisi iman, ilmu, dan amal. Selama kita mengikhlaskan niat karena Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW, maka Allah pun akan memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita. Semoga Allah mengijabah doa kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jemaah yang berbahagia, Alhamdulillah, hari ini hari Jumat kita berkumpul di salah satu rumah Allah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, dan kita bisa mendengarkan khatib menyampaikan khutbah yang sangat singkat ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk khatib pribadi dan seluruh jamaah yang mendengarkannya. Mudah-mudahan kita semakin termotivasi, semakin terbangkitkan semangat untuk memperbaiki diri kita dan keluarga kita dan kaum muslimin yang lain. Marilah kita rubah diri kita, kita segera bertaubat, kita segera berhijrah, kita segera berubah. Jangan seperti ini kondisi kita yang barangkali masih jauh dari kesempurnaan. Jangan seperti ini kondisi kita yang masih jauh dari dosa-dosa yang masih kita kerjakan. Ketahuilah, apapun yang kita lakukan di muka bumi ini nanti akan ditampakkan juga di akhirat. Yunabbaul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu kata Allah akan ditampakkan, akan diberitakan kepada manusia apa yang telah mereka kerjakan dan apa yang telah mereka lalaikan. Semuanya kelihatan. Jangan kita seperti orang-orang munafik. Memang kita bukan orang kafir, tapi bisa jadi muslim terbagi dua. Muslim yang mukmin bertakwa dan muslim yang munafik. Hati-hati, jangan sampai jatuh kepada kemunafikan. Karena Allah sangat membenci orang-orang munafik. Mereka mengaku muslim, tapi tidak mau mengamalkan Islam. Mereka mengaku muslim, tapi tidak mau memahami dan mengamalkan Islam. Mereka bermalas-malasan, tidak semangat untuk mengejar akhiratnya. Tetapi untuk dunia mereka luar biasa. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Sabtu, Ahad, libur. Tetap dia tidak ada waktu untuk akhiratnya. Tidak ada waktu untuk agamanya. Apa yang kalian kejar? Apa yang kita raih? Boleh silakan kita kaya. Kita memiliki harta yang banyak, yang halal. Tetapi jangan lupa, dunia bukanlah tujuan. Tujuan kita akhirat. Dunia hanya sarana. Sekaya apapun, senikmat apapun, sesehat apapun, tetap dia akan mati. 1 kali 2 meter hanya memakai kain kafan. Harta semuanya kita tinggalkan, keluarga kita tinggalkan. Semua yang kita cintai tidak menyertai kita. Hanya kain kafan 3 helai. Dan kita akan dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Selesai. Setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada kita tentang 3 perkara. Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Pertanyaan yang sangat mudah kita jawab saat ini. Tapi ketahuilah, itu hanya bisa dijawab oleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mari kita sama-sama bersemangat, bersungguh-sungguh, berjuang dan berkorban, dan memiliki tujuan untuk akhirat. Dunia hanya sarana. Dan sebentar lagi kita akan mengalami kematian. Bisa jadi orang yang matinya masih muda, bisa jadi sudah tua, bisa jadi tanpa sebab, sehat mati, yang sakit pun mati, yang kaya pun mati, yang miskin pun mati. Jadi dunia ini sebentar. Jangan letakkan dunia di hati kita. Jangan letakkan dunia di hati kita. Dunia di tangan, adapun di hati kita khusus untuk mengingat akhirat. Sehingga kita mudah ikhlas, mudah istiqomah, mudah bersyukur kepada Allah, dan mudah terasa ringan mengamalkan apapun yang Allah wajibkan dan disunnahkan oleh Nabi SAW.
Semoga Allah menguatkan iman kita, Allah menambahkan ilmu kita, dan Allah memberikan semangat, taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa semakin lebih baik, semakin baik dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma ya Rabb, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana sighara. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma qina min azabik azabid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.